Pada video kali ini, saya ingin menunjukkan bagaimana cara kita menggunakan engine X yang disatukan dengan Bitnami Moodle. Jadi hasilnya akan mirip seperti ini. Oke, jadi ini saya membuka Moodle-nya, menginstal Moodle-nya di localhost 8080. Sehingga jika saya klik enter di sini, maka akan muncul untuk penggunaan Moodle-nya. Ini Moodle versi 4.3 dan kemudian saya login dan masih sama, dan ini saya kasih username, yaitu adalah user dan passwordnya Bitnami. Saya masukkan dan masuk seperti yang bisa kita lihat di sini. Nah, bagaimana cara kita tahu apakah ini menggunakan engine X atau tidak? Jadi di sini saya akan menunjukkan bahwa ini menggunakan engine X. Jadi di sini saya terdapat sebuah log engine X yang namanya adalah access log. Oke, jadi kalau kita lihat access log ini, nah misalnya kita lihat di sini, maka jika saya klik misalnya tombol ini, nah, saya klik dan lalu saya klik di sini, maka akan bertambah. Ini artinya adalah penggunaan model di sini terintegrasi dengan penggunaan engine X. Oke, jadi kita langsung mulai saja bagaimana cara kita menggunakannya. Dan ini tentunya penggunaannya menggunakan Docker karena mempermudah instalasinya. Sekarang kita sedang berada di halaman Docker Compose YML. Di sini terdapat 3 service. Yang pertama ada DB yang memiliki konfigurasi MariaDB 10.6 dan lain-lainnya. Ini tentunya penggunaannya untuk development ya. Tapi sebenarnya tinggal diubah-ubah saja yang password-passwordnya ini jika ingin menggunakan mode production. Tentunya konfigurasinya disesuaikan saja dengan kondisi yang teman-teman miliki. Dan ini saya matikan dulu volumenya karena ini dalam konteks development. Dan lalu service berikutnya ada Moodle tentunya, dan ini Moodle versi 4.3 yang untuk Moodle database dan Moodle user, Moodle database name, dan ini disamakan saja sebenarnya dengan yang ada di sini. Sekali lagi karena ini development, jadi debugnya saya buat true, tentunya kalau di production jangan dibuat true. Dan lalu ini Moodle username. Dan di sini penting di bagian volume additional Moodle script root karena untuk menggunakan engine X kita perlu melakukan beberapa tweak. Jadi langsung nanti kita akan lihat bagaimana. Dan kemudian untuk engine X saya menggunakan versi 1.2.1.27 dengan portnya adalah 8080 dari sisi lokal kita. Dan di sini saya melakukan bind kepada folder nginx.conf dan nginxlogs di sini. Tentunya di kasus ini karena saya membuat tutorial untuk yang file default.conf ini saya masukkan ke dalam git tidak dimasukkan ke dalam git ignore, tapi kalau dalam kondisi teman-teman seharusnya ini dimasukkan ke git ignore. Yang saya masukkan ke git ignore adalah yang file logs-nya aja. Dan untuk volumenya, volume default untuk Moodle atau database MariaDB itu saya matikan karena ini development. Oke, jadi kita langsung jalankan saja. Docker Compose Up. Ini menggunakan VS Code dan harus install extension Docker terlebih dahulu ya. Dan di sini sudah berjalan.
Hal berikutnya yang perlu kita lakukan adalah kita harus menunggu Moodle selesai melakukan instalasi. Jadi di sini Moodle sedang melakukan instalasi dan selagi kita menunggu di sini sebenarnya saya sudah membuat default configuration-nya. Jadi ini sebenarnya tinggal digunakan, insya Allah langsung jalan. Untuk penjelasannya yang jelas di sini saya nge-forward semua header-header yang ada di HTTP. Ya, seharusnya itu maksud dari ini ya. Dan untuk host yang karena ini di Docker tentunya, maka hostnya saya ganti menyesuaikan dengan nama host yang di sini. Jadi ini Moodle, maka di sini pun juga Moodle dan karena jadi Moodle di sini itu di setnya itu dengan port 8080. Jadi di sini memang perlu dibuat 8080. Oke, dan saya rasa untuk saat ini yang perlu dijelaskan di default.conf itu saja. Dan satu lagi di sini saya juga mau menjelaskan yang bagian additional Moodle script. Jadi kalau kita mau menggunakan reverse proxy seperti Nginx, maka kita harus menambahkan beberapa konfigurasi. Jadi di sini hal yang akan diganti adalah jika saya membuka Docker saya lagi dan kemudian saya membuka Bitnami Moodle. Nah, jadi ini daleman file yang terdapat di Bitnami Moodle. Di sini sekarang lagi loading. Nah, jadi kan Moodle ini untuk konfigurasinya itu ada di bagian kayak ini kelihatannya lagi instalasi jadi belum bisa dibuka ya. Oke, kita tunggu saja. Oke, ini lagi loading. Jadi kalau sederhananya nanti, oke ini mungkin saya pause terlebih dahulu. Oke, jadi jika kita sudah melihat tanda ini, berarti Moodle telah selesai melakukan instalasi dan jika kita mencoba untuk memasuki Moodle saat ini, seperti contohnya di sini saya memiliki sebentar. Oke, saya di sini memiliki incognito Windows dan saya membuka localhost 8080. Maka akan kita lihat bagaimana hasilnya. Maka akan seperti ini hasilnya dan ini berarti masih salah. Oke, jadi tentu ini sangat salah ya. Dan kemudian saya akan matikan sekali lagi incognito-nya. Dan untuk mengatasi masalah tersebut maka di sini kita harus menjalankan add reverse proxy. Di sini untuk sederhananya saya mungkin mau memberitahu di mana bagian salahnya. Jadi kalau saya buka config.php yang akan diubah oleh di sini maka saya akan membuka nah add reverse proxy. Jadi untuk komen yang ini maka akan berubah komen yang di sini dan untuk komen yang di sini maka akan menambah satu buah line di sini. Ya, di sini. Oke, mari kita lihat bagaimana perubahannya. Sini kita matikan sekali lagi, tidak perlu di save. Yang harus kita lakukan adalah kita harus memasuki Docker yang terdapat di Bitnami Moodle 4.3. Jadi ini sebenarnya saya menggunakan ekstensi VS Code
di sini sebenarnya tinggal di attach file aja ya, Docker, bin, bash, dan lain-lain itu. Di sini saya memasuki kontainer Bitnami Moodle dan lalu saya menggunakan bash terlebih dahulu. Dan di sini saya menyimpan at reverse proxy ke root. Maka bisa kita lihat ada filenya. Yang perlu kita lihat saja adalah at reverse. Tinggal dilakukan seperti ini dan kita jalankan. Hal berikutnya yang perlu kita lihat adalah perubahan yang kita lakukan ke dalam config.php. Maka hasilnya adalah oke, di sini agak aneh karena tidak ada yang berubah ya. Oke, ini seharusnya berubah di sini tapi tidak berubah kelihatannya. Oke, sebentar. Oke, untuk komen tersebut sebenarnya tidak ada kesalahan karena setelah saya menjalankan komen tersebut dan membuka localhost 8080 maka akan sesuai dengan yang diinginkan, yaitu seperti ini. Dan bahkan ketika saya login maka juga akan sesuai. Dan di sini saya memasukkan nama saya seperti di awal dan akan bisa masuk seperti contoh yang ada di awal. Dan di sini jika saya membuka config file config.php di dalam kontainernya, maka bisa dilihat perubahan yang kita lakukan, yaitu di CFG reverse proxy dan di CFG www root. Jadi di sini mungkin ada keanehan ya di dalam Moodle dan mungkin perlu saya lakukan ini sih. Oke, jadi di sini kita buka lagi. Oke. Oke lah, mungkin di sini memang ada kesalahan dari sisi Docker yang terdapat di VS Code, tapi yang jelas untuk semua prosedur yang telah saya jelaskan itu berjalan sesuai yang diinginkan. Saya rasa sekian dari tutorial saya. Ini terlebih lagi mau menunjukkan development Engine X dengan Bitnami Moodle. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, maka silahkan menulis di kolom komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.